acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Sohibul Wilayah atau Sohibul Hajah, yang keempat adalah acara inti yaitu kalimah minal ulama, yang kelima adalah pembukaan hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Mataraman, dan yang keenam adalah doa penutup. Marilah acara segera kita mulai. Marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah acara yang diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, manfaat maslahat bagi kita semua, umumnya bagi umat Islam seluruhnya. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Putut Setiawan. Dipersilahkan, monggo. Falyatawal masykura wa mahsyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Ustadz Putut Setiawan Anal Jaza, mudah-mudahan kita yang mendengarkan semua oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala digolongkan dalam rangka la'alakum turhamun, semua mendapatkan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang keempat adalah sambutan dari Sohibul Wilayah atau Sohibul Hajah kepada Al-Mukarram
Romo Kiai Haji Dr. Muhammad Amin dipersilahkan mudat fal yatawadal maskura mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-ulama al-afadil rahimakumullah. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para guru yang selalu kita nantikan nasihat dan doanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kita juga berdoa semoga salawat dan salam selalu diberikan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama al-afadil rahimakumullah, tidak bosan-bosannya mereka orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, menawarkan dan menjajakan kerusakan demi kerusakan. Dan yang terakhir pada hadirin rahimakumullah, para ulama al-fadil yang dirahmati Allah, mereka menawarkan kecabulan, kurikulum kecabulan dan kekerasan. Dan mereka juga menawarkan tapera. Kita tidak tahu apakah mereka bermaksud baik dengan tapera itu ataukah mereka ada maksud buruk di belakang itu. Akan tetapi para hadirin rahimakumullah, ketiga-tiganya, kurikulum kecabulan maupun kekerasan dan tapera ini bukan sesuatu yang berasal dari agama Islam. Para jemaah rahimakumullah, tanpa kekuasaan yang menolong, kita sadar bahwa tanpa kekuasaan itu yang berupa al-imam yuqimuddin wa yansuru sunnah, maka proses-proses untuk menjauhkan umat dari ajaran agamanya akan terus terjadi dan terjadi. Sebenarnya lah para hadirin rahimakumullah, benteng yang akan melindungi umat dari serangan-serangan jahat seperti ini, seperti ajaran kecabulan, kekerasan dan tapera ini, adalah seorang khalifah yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Para hadirin, para ulama al-fadhil rahimakumullah, dan tugas para ulama di dalam hal ini adalah menyadarkan umat bahwa tanpa kepemimpinan khalifah yang menerapkan syariat Islam kafah tersebut, maka nasib mereka, nasib umat akan selalu terancam. Demikian juga para ulama akan mengingatkan para penguasa agar tidak bermain-main dengan kepemimpinannya, karena hal itu akan menjadi penyesalan nanti bagi mereka di hari kiamat. Para hadirin al-ulama al-fadhil rahimakumullah, seorang ulama akan mengingatkan tanpa kenal lelah, apalagi takut, para hadirin. Kenapa? Karena yang ditakuti oleh para ulama hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Para hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau Al-Qur'anul Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, yang Maha Mampu, yang Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin rahimakumullah, para ulama al-fadhil rahimakumullah,
Tidak berlebihanlah kiranya jika melalui multaqo seperti ini yang diadakan di banyak tempat, para ulama berkesempatan untuk mendidik umat dan sekaligus mengingatkan para penguasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas para ulama, di mana al ulama warasatul anbiya. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kami mengucapkan ribuan terima kasih dan doa jazakumullah khairan katsira kepada panjenengan semua, para ulama, para guru dan para hadirin semuanya atas kerawan panjenengan. Dan kami juga memohon maaf atas kekurangan kami di dalam gubuh, lunggu dan suku kami. Maka kita berdoa para jamaah, para hadirin rahimakumullah, semoga multaqo ulama ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Muhammad Amin dihaturkan jazakallahu ahsanal jazak. Untuk acara yang keempat adalah acara inti, yakni kalimah minal ulama. Satu persatu beliau para ramayai, para ustadz, para guru umat sudah duduk atau lenggah di depan. Maka acara inti yakni kalimah minal ulama, multaqo aswaja Mataraman segera kita mulai. Yang pertama yang diamani adalah Al-Mukarram Romo Yai Muzamil. Kepada beliau dipersilahkan, monggo. Faltawadan masykurah mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, ulama, yang saya muliakan para kiai, asatidz yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, juga hadirin yang berbahagia, juga yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saya adalah penampil pertama akan menyampaikan tentang kurikulum. Kalau kita mendengar kata-kata kurikulum, tentu di benak kita itu terbersit bahwa kurikulum itu yang ada di lembaga pendidikan. Apakah lembaga SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, di sana ada kurikulumnya. Tetapi sebenarnya kurikulum itu adalah bukan itu saja. Ada kurikulum yang terkait dengan pendidikan. Di situ ada guru, ada murid, dan ada sistem pengelolaannya agar lembaga pendidikan itu tercapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Tetapi ada juga kurikulum yang terkait dengan negara. Mungkin ya jarang orang mengatakan yang terkait dengan negara itu adalah kurikulum. Jarang, tetapi dapat dikategorikan sebagai kurikulum. Di sana ada presiden, ada rakyat, ada khalifah, ada rakyat, dan ada sistem aturan yang diterapkan di dalam suatu negara. Nah, makanya dapat disebut sebagai kurikulum.
Masyiral muslimin rahimakumullah, ada kurikulum yang baik, bahkan kurikulum terbaik. Tetapi ada juga kurikulum yang jelek, yang buruk, bahkan kurikulum yang terburuk ada di dalam kehidupan umat manusia. Salah satu contoh saudara kaum muslimin rahimakumullah, kurikulum yang diterapkan di zaman jahiliyah, di mana sistem aturannya yang dipakai adalah aturan buatan manusia untuk mengatur kehidupan manusia waktu itu sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah memimpin di dalam kehidupan di dunia ini. Maka yang terjadi apa saudara? Suasana masyarakatnya penuh dengan keburukan. Suasana masyarakatnya menggelisahkan. Bahkan kriminalitas amat tinggi waktu itu saudara kaum muslimin. Norma-norma yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dilakukan waktu itu. Kebodohan sangat meluas. Bahkan keburukan-keburukan yang dilakukan sampai tidak mengenal apa arti kemuliaan waktu itu. Molimo. Apa molimo? Minum, madon, madat, maling, dan main. Waktu itu sudah biasa dilakukan, walaupun tidak online. Dan bedanya dengan sekarang, kalau main itu sudah online, judi online, bahkan ranking 1 saudara kaum muslimin. Kalau sudah judi online ranking 1, berarti mengharumkan bangsa ini apa tidak? Tentu tidak saudara, karena jahiliyah, zaman kebodohan. Nah saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari zaman kebodohan ini ada kemudian lahirlah Rasulullah. Diutuslah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perubahan dari kurikulum jahiliyah menuju kepada kurikulum yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena kurikulum yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah bersandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kalian adalah umat terbaik, khaira ummah. Mengapa dikatakan khaira ummah? Karena di dalamnya, di dalam sistem kehidupan diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di sana diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai sistem aturan bagi kehidupan umat manusia, sebagai kurikulum bagi kehidupan umat manusia. Kalau kita tahu pabrik mobil itu membuat mobil, tidak sekedar mobilnya saja bisa berjalan, tetapi pabrik mobil juga menciptakan manual booknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Tidak sekedar alam ini jadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga membuat aturannya, manual booknya. Kalau di dalam sistem kehidupan, apa sih manual kehidupannya? Hudan linnas, apa sih?
Di situ ada yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran yang ada 30 juz, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 30 juz jumlahnya. Ini sebagai kurikulum kehidupan umat manusia, agar umat manusia ini menjadi khaira ummah, umat terbaik di dalam kehidupan ini. Maka saudara kaum muslimin, karena kurikulum ini merupakan kurikulum terbaik, kurikulum ini tidak hanya dilaksanakan di zaman Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, tetapi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan oleh generasi berikutnya sampai kepada generasi kita saat ini, bahkan sampai ke generasi akhir zaman. Hudan linnas, Al-Quran yang menjadi kurikulumnya, yang menjadi sistem aturan kehidupan di dunia ini. Maka mari kita terus perjuangkan agar kurikulum terbaik ini tetap terjaga, tetap menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat Islam ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Ramayai Musamil diaturkan jazakallahu ahsanal jazak. Kalimah minal ulama yang kedua dari Al-Mukarram Kiai Ihsan Hafid, kepada beliau dipersilahkan, monggo dan masyurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, para syekh yang saya hormati, lebih khusus kepada Gurunda Syekh Fajar Kurniawan, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yakni nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri acara multaqo. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan ibrah atau menambah ilmu guna melanjutkan dakwah kita, perjuangan kita mengembalikan kehidupan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali yakni dakwah melanjutkan kehidupan Islam. Jamaah hadirin yang saya hormati, peradaban Islam bisa menjadi mercusuar hanya di dalam naungan khilafah. Apa yang dialami oleh guru kita, yaitu beliau Syekh Dr. Muhammad Imaroh. Pada saat itu beliau dapat pertanyaan dari seorang yang setengah ngenyek, Bapak, ngenyek dan menghina terhadap perjuangan kita. Jadi suatu ketika, ini cerita Bapak Ibu, Bapak. Suatu ketika seorang bertanya kepada Dr. Muhammad Imaroh dengan pertanyaan yang sedikit mengejek dan mengolok-olok. Begini pertanyaannya, wahai Syekh, saya dengar Anda ingin sekali syariat Islam ini diterapkan. Apakah Anda ingin membawa kami mundur ke belakang? Mendapat pertanyaan bernada merendahkan itu, beliau pun menjawab dengan balik bertanya, ke belakang yang mana yang Anda maksud? Apakah ke belakang yang Anda maksud adalah
100 tahun yang lalu, saat Islam menguasai separuh dunia selama 500 tahun. Atau maksud Anda lebih jauh lagi ke belakang saat di mana dinasti Mamalik atau Mamluk menyelamatkan dunia dari ganasnya serbuan Mongol dan Tartar. Atau lebih jauh lagi ke belakang saat dinasti Abbasiyah menguasai separuh dunia. Atau ke belakang sebelumnya di mana dinasti Umayyah, atau sebelumnya lagi saat Umar bin Khattab menguasai banyak kawasan di dunia ini, atau di masa Khalifah Harun ar-Rasyid saat beliau mengirim surat ke penguasa Imperium Romawi kala itu, Nakbur. Beliau menulis, dari Harun ar-Rasyid Amirul Mukminin kepada Nakbur anjing Romawi. Atau ke belakang saat Abdurrahman ad-Dakhil bersama pasukannya berhasil menaklukkan Italia dan Prancis. Itu jika dalam bidang politik. Diteruskan jawabannya. Atau maksudmu ke belakang adalah dalam bidang keilmuan? Ketika ulama Arab seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Jabir, Ibnu Rasyid, Ibnu Khaldun, dan lain-lain mengajarkan dunia Arab dan dunia Barat tentang ilmu kedokteran, farmasi, arsitektur, falak, dan sastra. Atau ke belakang maksudmu dalam hal kehormatan? Ketika seorang Yahudi kafir mengerjai seorang muslimah hingga terlepas baju abianya sampai ia berteriak histeris, maka Khalifah Al-Mu'tasim mengirim pasukan untuk membalas apa yang dia lakukan dan mengusir orang Yahudi dari negaranya. Sementara hari ini para muslimah diperkosa, sedangkan pemimpin negeri muslim hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa. Dilanjutkan lagi jawabannya. Atau ke belakang maksudmu saat kaum muslimin membangun universitas pertama di Spanyol yang menggembarkan Eropa kala itu, sehingga sejak itu pakaian jubah longgar besar dari Arab itu menjadi pakaian wisuda hampir semua universitas dunia. Dan di bagian atasnya ada topi yang datar, di mana dahulu dijadikan tempat meletakkan Al-Quran saat wisuda. Atau masuk mundur belakang saat Kairo menjadi kota terindah dunia. Atau ketika 1 dinar Irak setara dengan 483 dolar USA. Atau saat orang-orang Eropa melarikan diri ke Alexandria, Mesir karena dilanda kemiskinan. Atau ketika Amerika meminta bantuan Mesir untuk menyelamatkan Eropa dari bahaya kelaparan. Tolong beritahu padaku, mundur ke belakang mana yang Anda maksud? Jamaah, ini jawaban yang luar biasa. Islam itu pernah jaya 1000 tahun lebih. Tapi saat ini banyak orang Islam yang kadang-kadang diajak berjuang. Dan ini saya alami Bapak, saya alami sendiri. Ketika saya punya teman insinyur pertanian, ketika saya menyampaikan dakwah tentang khilafah, apa jawabannya? Numpak onto neh Pak, bayangkan, numpak onto neh. Itu pemikiran seperti itu. Padahal pada saat Islam itu jaya peradabannya, hampir semua negara dunia ini ulap Pak, ulap. Karena kemajuan luar biasa yang saya sebut tadi. Saat ini kebalik, orang Islam gumun dengan situasi karena saking lamanya dijajah oleh kapitalis sekuler ini, gitu. Nek kon ngaji tentang syariat khilafah, wedi. Padahal hukum lain niku nyapa wedi. Makanya Islam itu tidak akan menjadi mercusuar dunia ketika tidak ada khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah itu wadah yang nggunakake syariat namanya khilafah. Kalau nggak ada khilafah, boten sempurna hukum Islam niku. Mun enten sing dalil ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi khafah. Konsepnya piye? Ada sekarang ormas yang motong tangani maling. Enggak ada. Itu tugas negara. Ada ormas yang merazam pezina? Enggak ada, karena itu tugas negara. Apa namanya? Khilafah Islamiyah. Dan itu akan kembali jaya sebagaimana janji Allah dan kabar Rasulullah. Kita ini menjadi pejuangnya. Kenapa nggih? Siap? Kita menjadi pejuangnya. Jenengan tidak berjuang, Islam mengatakan. Jenengan berjuang, Islam juga
tegak. Tapi kenapa tidak ikut berjuang? Kan ngoten nggih. Kenapa? Sibuk tidaknya manusia itu tergantung kita bisa tidak memenuhi waktu. Jam sekian saya harus ngaji, jam sekian harus kerja, jam sekian sholat jamaah. Ditoto Pak, urip niku. Nek ditoto jenengan digres waktu. Saestu niku. Artinya apa Bapak? Mari sisa yang masih ada ini kita gunakan untuk ikut berjuang menegakkan lagi kembalinya Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Takbir. Saya setuju dengan bejo petuk rombongan kula niki. Karena perjuangannya adalah mengembalikan kehidupan Islam, betul gemen-gemen Pak. Mengembalikan kehidupan Islam. Karena apa? Tujuan kita pertama jenengan lahir niku kan setunggal. Napa niku? Mencari ridho Allah, nggih kan? Mencari ridho Allah. Allah ridho kalau Allah ridho dengan kita ketika kita taat pada aturannya. Lah saniki niku aturannya mboten dienggo. Karena orang merasa pinter. Menjadi anggota dewan ternyata apa? Pusate judi online kan ngoten saniki. Mireng nggih? Dipilih rakyat kon dadi pembela rakyat malah judi online. Kurang ajar niku. Masalah aja milih. Pilihlah pejuang yang menerapkan syariat Islam. Nah, itu seharusnya, ya. Jadi yang terakhir Bapak sekalian, saya dan teman-teman selalu memotivasi panjenengan agar menjadi bagian perjuangan ini. Ya. Insya Allah ini dekat sekali. Insya Allah dekat sekali tegaknya syariat Islam ini. Kalau jenengan buatan malih berjuang getun mungkin, saya itu getun. Terus kalau jenengan masa jadi debu, gak apa-apa nempel yang jaket, betul apa-apa. Yang penting menjadi ikut andil dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Gini Bu, nggih. Nah, sekali lagi jenengan tidak berjuang Islam akan tegak, jenengan berjuang alhamdulillah juga akan tegak. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada beliau Al-Mukarram Romo Yai Ihsan Hafid dihaturkan jazakallahu ahsanal jasa penyampaian yang luar biasa. Selanjutnya yaitu kalimah minal ulama yang ketiga. Ini yang kita tunggu-tunggu dari sepuh kita Jawa Timur. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Yai Fajar Kurniawan dipersilahkan, monggo. Fajar Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang fakir hormati para pini sepuh, para masyayikh, guru-guru semuanya, para ustadz, tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini ada satu hal yang ingin Al-Fakir kupas terkait dengan masihkah kita untuk memulihkan ekonomi ini berharap kepada kapitalisme. Kita berharap kepada kapitalisme? Berharap? Ya. Siapapun yang punya akal sehat, apalagi punya keyakinan, tidak akan pernah mengharapkan kapitalisme ini sebagai jalan untuk
memperbaiki kondisi ekonomi. Ada banyak hal yang menjadi alasan itu. Yang pertama adalah justru kapitalisme inilah biang kerok sumber penyebab adanya liberalisasi atau swastanisasi sektor-sektor yang selama ini menguasai hajat hidup orang banyak, hajat hidupnya rakyat, hajat hidupnya masyarakat. Mulai dari sektor migas, kemudian tambang, kemudian juga air minum, kemudian listrik, mungkin juga bahan-bahan pokok dan seterusnya. Justru lantaran kapitalisme inilah rakyat menjadi sengsara sekarang untuk mendapatkan migas, BBM. Katanya sebentar lagi Pertalite itu akan dihapuskan juga, Pak. Ganti Pertamax. Listrik, walaupun naik bulan Juli sampai September ini tidak naik, siapa tahu setelah itu juga naik lagi. Tambang, sama. Kemudian air minum, belum seluruh saudara-saudara kita bisa mendapatkan air minum yang layak, yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pun demikian bahan pokok. Hari ini harga beras berapa, Pak? Berapa ya? Naik terus, betul nggak? Karena harganya katanya pasokannya sedikit. Padahal kita impor juga jutaan ton ya, beras dari berbagai negara. Nah inilah yang kemudian cukup menjadi bukti untuk kita ya, tidak mempercayai solusi-solusi yang ditunjukkan oleh atau jalan-jalan keluar yang ditunjukkan oleh kapitalisme. Karena derek kapitalisme, urip tambah sengsara, bukan tambah baik. Ya. Kemudian bukti yang kedua, kapitalisme inilah yang kemudian membuat utang-utang ribawi semakin menumpuk. Panjenengan tahu sampai bulan ini berapa utang negara kita, Pak? Berapa ya? 8.333 triliun rupiah. Banyak apa sedikit? Banyak ya. 8.333 triliun rupiah. Tahun depan kita membayar bunganya saja yang jatuh tempo itu 800 sekian triliun. Ini kung mau bayar kembang Pak. Bunga dan kembang ya. Belum bayar pokoknya. Tahun depannya 2026 juga sama 800 triliun lagi. Tahun depannya lagi 800 triliun lagi. Tahun depannya lagi 790 triliun lagi. Total jenderal 4 tahun ke depan, panjenengan ingin tahu, yang harus kita bayar utang kita adalah 3.125 triliun rupiah. Selama 2025 sampai 2028 nanti, hutang yang kita harus bayar adalah 3.125 ribu triliun rupiah. Sementara anggaran kita berapa, Pak? APBN kita tahun depan ini hanya kurang lebih 3.000 triliun rupiah. Berarti kalau tahun depan kita membayar utang kita 800 triliun, itu berarti lebih dari 1/4 anggaran negara digunakan untuk membayar hutang. Panjenengan kira-kira yang salah apa? Ajar hutang. Niku Pak kalau di rata-rata 8.300 sekian triliun tadi itu, kalau dibagi seluruh penduduk maka kebagian panjenengan 11 juta. Termasuk bayek-bayek niku angsal bagian 11 juta.
Ada di keluarganya yang anggota keluarganya 5 orang? Wonten? Ada yang 8 orang? Nah, panjenengan berarti punya utang. Nah, itu panjenengan kalikan saja. Kalau 5 orang berarti 5 kali 11 juta sekian. Nah, panjenengan utang Pak. Panjenengan utang kepada harus ikut membayar utang tadi itu. Nah itu jadi hutang ribawi. Semakin marak. Jadi Al-Fakih tidak bisa bayangkan bagaimana caranya negara ini akan membayar hutangnya. 3.125 triliun itu bukan angka yang kecil, tapi angka yang sangat besar. Kemudian bukti yang ketiga adalah justru di bawah kapitalisme inilah sektor-sektor real itu termarginalkan, terpinggirkan. Sementara sektor-sektor non real itu justru mendapatkan fasilitas, mendapatkan tempat, mendapatkan dukungan. Sektor real apa? Engkang wonten tiang jualan nasi pecel niku sektor real. Jualan pecel lele niku sektor real. Jualan rawon, jualan apa? Sate, jualan martabak, napa malih? Niku sektor real semua niku. Panjenengan pirsa nih, pernahkah penjual-penjual ini ada di gedung-gedung yang mewah? Adanya di pinggir-pinggir jalan. Tapi panjenengan coba, sektor non real itu perbankan. Pernah perbankan pinggir jalan? Dia bertempat di gedung-gedung mewah. Gedung-gedung yang bagus, seragamnya bagus, pakai jas-jasan, pakai dasi juga, naiknya mobil mewah. Itu sektor non real. Jane sing kerja di sinten? Sing kreditan bank apa sing pegawai banknya yang bekerja beneran itu? Yang bekerja ya panjenengan. Yang bekerja ya tukang pecel lele, yang bekerja tukang cetakan, yang bekerja tukang fotokopian. Yang dapat enaknya adalah yang sektor non real tadi itu. Jadi ibaratnya kita ini masyarakat rakyat ini disuruh rebutan remah-remah, uang-uang recehan. Sementara uang-uangnya besar itu adanya adalah di sektor-sektor non real. Yang berani hutang-hutang besar itu adalah orang-orang yang ada di sektor-sektor non real. Yang berani hutang-hutang besar itu adalah orang-orang yang juga seringkali mengemplang duitnya rakyat. Ini yang kalau kita lihat dalam kondisi sehari-hari. Orang-orang sektor real berjualan di pinggir jalan, di pinggir-pinggir sungai, tempat-tempat mungkin kumuh dan sebagainya. Di gang-gang sempit. Tapi justru beliau-beliau inilah yang menghasilkan uang yang sesungguhnya. Beliau yang bertransaksi dengan benar. Sementara sektor-sektor non real tadi itu oleh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini disanjung-sanjung, diberikan fasilitas, dimuliakan dan seterusnya. Sementara yang real itu kita dibiarkan begitu saja. Kemudian bukti yang keempat, yang terakhir adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam sistem ekonomi kapitalis tidak selalu menunjukkan itu yang sesungguhnya. Pertumbuhan yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan Menteri Keuangan, pemerintah, presiden mengumumkan misalkan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini 5,5%. Itu bukan berarti seluruh rakyat betul-betul merasakan pertumbuhan 5% itu. Bisa jadi yang tumbuh tadi adalah sektor-sektor yang non real tadi itu. Sementara masyarakat justru berjuang keras untuk bagaimana mereka bisa keluar dari situasi yang menyengsarakan, situasi yang kurang menguntungkan. Bagi rakyat kecil kadang untuk bisa memenuhi hajat makan 3 hari sehari aja sudah susah. Jangankan bicara tentang papan, rumah yang layak. Kalaupun ada rumah biasanya juga kontraktor, kontrak terus gitu ya. Ini namanya kontraktor. Jadi itu yang terjadi. Nah, sementara tadi yang sektor real itulah yang seringkali mengalami pertumbuhan yang cepat gitu ya. Nah, ini
fakta-fakta yang bisa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan pemerataan yang menjadi prioritas dalam sistem ekonomi kapitalis tadi itu, tapi adalah pertumbuhan. Padahal pertumbuhan itu sendiri tidaklah mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Bisa jadi pertumbuhannya tinggi, tapi sesungguhnya masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan pokok. Masyarakat justru kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk keluarganya, bayar SPP, bayar iuran BPJS, ya. Sekarang mau tapera lagi gitu ya. Ini kan rampok semua ini. Siapa kira-kira yang merampok kita? Ya. Sayangnya yang merampok kita adalah penguasa-penguasa kita sendiri, yang katanya dipilih oleh rakyat sendiri gitu. Tapi akhirnya merampok juga rakyatnya sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kondisi hari ini, sistem yang ada hari ini adalah sistem yang tidak sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang tadi menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Atau bagaimana? Ya harus mau berubah kita. Ya. Berubah total ya. Tidak hanya merubah orang-orangnya, tapi merubah sistem tata kelola ya, ekonomi tadi. Nah, ini yang harus kita sama-sama ikhtiarkan ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu sulkau fi salatin alma wal kala wanar ya. Sesungguhnya muslim itu bersirkah dalam 3 hal ya. Dalam air, pada gembalaan dan juga api. Maka di dalam Islam sesungguhnya barang-barang tadi itu ya, sektor-sektor yang tadi menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara untuk masyarakat. Karena itu adalah harta milik masyarakat, harta milik rakyat, harta milik umum. Ya. Negara itu hanya boleh mengelola, tapi kemudian hasilnya semuanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau ada tambang migas, maka negara hanya mengelola, kemudian hasilnya adalah dinikmati oleh masyarakat. Kalau ada tambang emas, tambang perak, tambang tembaga, tambang nikel dan seterusnya, maka itu juga negara hanya boleh mengelola, kemudian hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan jalan raya, kebutuhan akan jalan tol, kebutuhan akan transportasi publik, kebutuhan akan perbaikan jalur kereta api, ya, kebutuhan akan listrik dan seterusnya, air bersih, itu dicukupi dari tadi barang migas, tambang, pengelolaan sektor-sektor perkebunan, ya, dan seterusnya. Sehingga bukan seperti sekarang. Dari Surabaya ke Ngawi sekarang dekat, Pak. Cepat, bukan dekat ya. Karena mau bayar gitu. Kalau nggak mau bayar jadi terasa lama gitu. Kalau mau bayar panjenengan sedia pulang pergi 400.000, nah itu cepat. Kalau panjenengan kartunya kosong, lama jadinya gitu ya. Ya karena semua tadi ini. Padahal itu semua seharusnya bisa diminimalkan, bahkan mungkin gratis. Kalau tadi seluruh barang-barang yang seharusnya milik publik tadi bisa dikelola dengan baik, dan kemudian hasilnya betul-betul digunakan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurut saya demikian, mungkin waktunya berbagi dengan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Al-Mukarram Kiai Fajar Kurniawan diucapkan jazakallahu ahsanal jaza. Acara selanjutnya yang kelima adalah pembacaan pernyataan sikap dari hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Mataraman. Kepada beliau Al-Mukarram, waktu dipersilahkan. Tawal masykurah majurah. Tawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hasil kajian
Multaqo Ulama Aswaja Mataraman atau Madiun Raya, Jawa Timur, Juni 2024, bertemakan Tapera serta kurikulum cabul dan kekerasan, bukti nyata kezaliman dan penghancuran moral ala demokrasi. Usaha-usaha untuk menjauhkan bangsa Indonesia mewujudkan tujuan nasionalnya, di antaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terus terjadi. Diduga pelakunya adalah oknum-oknum yang sedang menjalankan agenda-agenda penjajah untuk merusak generasi penerus bangsa melalui penyusupan materi-materi yang bersifat amoral, asusila, pornografi dan porno aksi, serta unsur-unsur kekerasan ke dalam kurikulum pelajaran sebagaimana yang diberitakan di berbagai media. Karenanya, kami para ulama Aswaja Mataraman atau Madiun Raya Jawa Timur mengadakan multaqo ulama untuk mengkaji solusinya dan menyampaikan hasil kajian yang kesimpulannya sebagai berikut. 1. Bahwa pemerintah wajib menjalankan fungsinya sebagai junnah atau perisai yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari berbagai keburukan, di antaranya mengembalikan kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka menjadikan generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan, serta menjauhkan kurikulum pendidikan dari materi-materi yang bersifat amoral, asusila, pornografi dan porno aksi, serta unsur-unsur kekerasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bih." Sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai yang orang-orang akan berperang mendukungnya dan berlindung dari musuh dengan kekuatannya. Muttafaq alaih. Kedua, bahwa wajib hukumnya bagi pemerintah menjalankan peran sebagai ra'in atau penanggung jawab meringankan beban rakyat melalui kebijakan yang bersifat pelayanan yang menjamin terpenuhnya kebutuhan pokok seluruh rakyat, dan haram hukumnya bagi pemerintah membuat kebijakan yang memberatkan rakyat. Nabi SAW bersabda, "Ala kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih, fal imamul ladhi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang rusak dan berbahaya. Di balik penerapan sistem demokrasi selama ini telah terbukti adanya agenda-agenda penjajah seperti penguasaan pemerintahan, perampokan sumber daya alam, pembodohan masyarakat, serta merusak generasi dan lain-lain. Poin keempat, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem yang baik dan benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, komprehensif, kafah, implementatif, kompatibel, solutif, dan modern. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwa
yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-An'am ayat 153. Poin kelima, rakyat Indonesia harus menyadari bahwa Indonesia butuh perubahan, yakni perubahan dari sistem demokrasi menuju sistem Islam, yakni khilafah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Poin ke-6, bahwa menegakkan khilafah Islamiyah itu merupakan kewajiban syar'i sekaligus merupakan janji ilahi yang pasti terjadi. Firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Poin terakhir, poin ke-7. Perjuangan menegakkan khilafah Islamiyah meniscayakan adanya jamaah atau partai politik, serta meniscayakan rakyat bergabung dengan jamaah atau partai politik itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran terjemahan Al-Imran 104. Demikianlah hasil kajian Multaqa Ulama Aswaja Mataraman tertanggal 29 Juni 2024 di Ngawi. Terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Kiai Syahid yang telah membacakan pernyataan sikap dari alim ulama Multaqa Aswaja Mataraman. Dan acara yang keenam adalah pembacaan doa kepada Al-Mukarram Romo Kiai Kadi. Monggo waktu dipersilahkan. Faliyatul masykurah mahjur. Monggo Romo Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كهجاتنا أهجاتكم شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, jadikan untuk kami negara yang islami lagi mulia, yang dengannya Engkau muliakan Islam dan umatnya, dan dengannya pula Engkau hinakan kekufuran dan tauhid beserta para pembelanya. Ya Allah, jadikan negeri-negeri muslim sebuah khilafah rasidah yang mengikuti metode Nabi-Mu, yang berlaku di dalamnya hukum-hukum-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, kasihi kami dengan taufik dan hidayah. Ya Allah, sayangi kami dengan penegakan khilafah. Ya Allah, kasihi kami dengan penerapan syariah, dengan kasih sayang-Mu. Wahai Zat yang paling pengasih di antara para pengasih, yang paling penyayang di antara para penyayang. Rabbana dulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ta'mir alaina isran kama kamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama waj'alna muqimah shalah. Rabbana taqabbal du'a. Rabbik firli dunubi wali walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa al-amwatin qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.